pagi, sore, Pak Anhar, yang saya hormati, dan semua hadirin yang saya muliakan. Beberapa hari yang lalu, kenapa? Oh, perkenalkan diri, nama saya Anhar Tariwang. Bukan. Laku makar. Mantan. Nah, cukup saya kira ya nama aja lah, jangan. Jadi beberapa hari yang lalu kami melakukan sebuah diskusi juga di Universitas Syahsi membahas tentang Indonesia post kolonial. Jadi dari diskusi itu kesimpulannya Indonesia itu secara struktur ya tidak berubah. Jadi struktur kolonial itu sampai sekarang yang nggak berubah. Ya, Ganti ada peran. POC-nya, ada Marsose-nya, lalu ada rakyat yang tertindas. Nggak berubah. Ganti peran aja ya. Ganti pemain. Pemainnya dulu Belanda, sekarang kita udah tahu siapa yang jadi VOC-nya. VO Cina kali. Ini dipertanyakan. Kira-kira gitu strukturnya. Harus jujur kan. Marsose-nya banyak ini, ya kan? Ya saya kira dengan peristiwa Pilpres kemarin itu sangat transparan mana VOC-nya, mana Marsose-nya, dan mana rakyat yang dibodohi, gitu kan? Gitu. Nah, jadi struktur itulah yang saya kira membuat Indonesia sampai sekarang sebetulnya tidak merdeka. Bagaimana bisa saya sebut merdeka kalau 4 konglomerat bisa sama kekayaannya dengan 100 juta rakyat biasa? Apakah itu tujuan kemerdekaan? Kan enggak. Ya kan? Lalu kita dalam struktur yang lalu hanya menjadi pengekspor barang mentah, bahan mentah di era penjajahan. Sekarang tetap kan dieksploitir sumber daya alam kita, semualah kekayaan-kekayaan yang tidak bisa diolah secara optimal yang bisa membuat kita sejahtera dan sebagainya. Jadi tetap dalam struktur penjajahan. Lalu segala hal itu dieksploitir. Finansial kita, tabungan orang-orang miskin yang ada di bank itu emang dimanfaatkan buat orang miskin? Kan enggak. Pengakuan bank itu hanya 18% dimanfaatkan buat dikreditkan ke rakyat biasa. Tapi mungkin 80% lebih itu yang mengalir ke Hong Kong, mengalir ke Beijing, mengalir ke Shanghai, mengalir ke Singapura dan sebagainya. Dan sebagian diputar oleh konglomerat sini menjadi aset-aset yang berwujud gedung-gedung, perumahan dan sebagainya. Jadi sebetulnya jadi rakyat ini apa? Setelah sekian tahun kita merdeka ini kan tetap, kalau tadi bilang 50 juta itu Pak Anhar itu kecil. Bapak Dr. Fuad Bawazir bilang kalau pakai standar Bank Dunia gitu, Indonesia itu lebih kurang 100 juta lebih orang miskin. Bisa dicari dari berapa orang yang ikut program BPJS, itu bisa kelihatan sekian juta orang itu yang miskin. Atau dulu di zaman Kesmas, Ibu Siti Fadilah itu juga. Sekarang kita bicara solusi. Tapi sebelum bicara solusi, visi ke depan kita melihat Indonesia ini, saya tidak perlu pakai data ilmiah. Saya cukup 2 indikator yang saya tanya. Bagaimana struktur Indonesia ke depan di tengah optimisme yang disampaikan oleh ADHMI. Katanya Indonesia bakal masuk berapa? 3 besar lah. Kata Dr. Denny J.A. bisa 10 besar di 2045 di dunia. Lalu saya tanya sama Denny J.A. itu, kira-kira warga yang akan menikmati kemakmuran kalau betul masuk 10 besar itu berapa persen orang pribuminya kira-kira? Nah, sehingga pertanyaan saya begini, kalau mau lihat ke depan Indonesia ini, ya mau lihat ke depannya entah 2045 itu,
Cukup dengan indikator siapa yang punya gedung-gedung mewah di semua kota. Itu indikator. Yang punya gedung ini seluruh kota-kota di Bandung, di Jakarta, di Semarang, Surabaya, sampai ke Indonesia Timur atau Indonesia Barat. Siapa pemilik? Itu satu. Yang kedua, siapa pemilik lahan-lahan yang ada di seluruh pantai Jawa, pantai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Garut. Silakan diidentifikasi. Itulah pemilik hari depan Indonesia. Pamempek Garut. Tuan-tuan yang sekarang ini sedang menyusun mimpi-mimpi. Anak muda semua ini sibuk diskusi, sibuk apa ini? Bermimpi. Sedang menyusun mimpi. Iya. Akan jadi presiden, akan jadi. Wong sekarang aja sudah mereka itu yang sedang mau menguasai tahun sekian itu udah bikin partai sendiri, udah bercaleg berame-rame, udah jadi bupati di beberapa titik kota. Saya tidak sedang bicara soal rasialisme, tapi saya bicara tentang makna kemerdekaan. Karena kemerdekaan ini ditujukan buat kaum pribumi oleh Bung Karno, Bung Hatta itu. Dan Tan Malaka. Dan Tan Malaka lah mulai. Atau saya tambah lagi Ki Bagus Hadikusumo, Karto Suwiryo, ya, dan lain-lain. Mereka itu berpikir untuk kesejahteraan, kemajuan bagi kaum pribumi. Itu tidak usah malu-malu sebut bahwa kaum pribumi inilah yang diperjuangkan. Bangsa Indonesia yang di 28 itu dideklar dan sebagainya itu kaum pribumi, nggak usah malu-malu. Kenapa kita berbicara nasib pribumi kok seperti orang minoritas di negeri ini? Sementara mereka bisa bicara tentang egonya, tentang organisasinya secara transparan. Nah, kok kita di sudut-sudut ruangan bicara kita ini? Ini bangsa apa? Inlander besar ini kita. Nah, itu. Lalu solusinya apa? Kalau solusi saya tawarkan dari dulu. Pak Anhar kan tadi sepertinya bingung. Kita mau pakai sistem apa? Sistem kita itu jelas sistem kekeluargaan musyawarah dalam memilih pemimpin itu. Itu dulu yang harus kita menangkan. Musyawarah perwakilan. Saya tanya, apakah Muhammadiyah memilih pemimpin lewat pemilih voting langsung? Apakah orang yang setiap pegang kartu anggota Muhammadiyah itu datang ke bilik suara? Kan enggak. Lewat perwakilan musyawarah. NU pun begitu, sistem Golkar pun begitu, PDIP pun begitu, semua sistem perwakilan. Lalu mereka bermusyawarah, rapat dan sebagainya, lalu memutuskan pemimpinnya. Nah, tiba-tiba kita lompat luar biasa, lalu memilih pemimpin tingkat tertinggi itu dengan sistem langsung yang berujung pada hutang makin besar, rakyat miskin makin besar. Sementara sistem musyawarah ini begitu efektif. Muhammadiyah makin maju karena tokoh-tokoh yang berhasil dipilih itu orang hebat-hebat. Prof. Den, Prof. Amin Rais, ya kan? Prof. Fakih Ma'arif, Kiai Haji A.F. Fahrudin, dan seterusnya. Hasil musyawarah itu, bukan hasil voting-voting. PKS menjadi hebat begitu kan mereka juga berjenjang melakukan pemilihan. Sistem musyawarah. Kita udah tahu lah sistem pilpres langsung ini dengan hasil hutang makin banyak dan sebagainya. Kok kita masih pertahankan gitu loh? Ya kan? Hanya karena takut penghasilan para surveyor itu menurun. Itu Pak SBY kan begitu. Sebenarnya sudah mau ada ke arah pemilihan perwakilan kan dulu ini Pak Yani tahu gitu. Ya kan? Tiba-tiba ngeluarin Perpu hanya karena tekanan dari para lembaga survei. Takut kehilangan penghasilan lembaga survei. Padahal sudah mulai mengarah ke sistem musyawarah itu. Jadi kalau kita mau berubah, saya pikir jangan malu-malu membicarakan nasib kaum pribumi. Jangan juga malu-malu berbicara tentang bahwa yang terbaik untuk Indonesia itu tetap musyawarah mufakat dalam rangka memilih. Ajaran Islam itu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancasila itu saripati Al-Quran. Jadi barang siapa melanggar Pancasila, melanggar ajaran Quran dan para nabi.
nyanyi, dia tahu marah, dia tahu